Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang mewawancara salah satu pengusaha yang dimana berkembang di dunia fashion dan produksi. Izin mungkin Mas ya, perkenalkan mungkinnya ya nama saya Aris ya, Mas sudah kenal gitu. Ini saya di sini mungkin untuk mewawancara atau kemudian yang menanyakan terkait di dunia fashion sendiri lebih mendalam juga gitu. Aris pengen tahu secara latar belakang atau ya istilahnya profil, lebih ke dengan profil. perusahaan profil. Baik ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya sudah bisa silaturahim di sini. Situasinya gini lah ya, namanya usaha rumahan, minggu juga masih ada yang tetap kerja. Sebagai awalan perkenalan sebenarnya kan lebih ke personal ya awalnya. Sama, saya juga sempat mengalami sebagai mahasiswa. Kemudian saat mahasiswa pun pernah usaha gitu ya. Kemudian mikirlah gitu ya, potensi apa yang ada di kampus yang kira-kira bisa membuat kita juga secara kemandirian dalam kutip finansial. Tapi orientasinya bagaimana memang bisa menghasilkan. Kita berpencar tuh, saya di bidang konveksi bikin dari mulai satu orang, dua orang, pesanan-pesanan teman-teman kita kuliah. Berjalan itu sekian tahun. Sempat bikin brand dikit-dikit lah ya, tapi kayaknya beda karakter. Ini jadi vendor di tas pun juga pernah, tidak hanya di baju. 2-3 tahun bikin tas. Kalau model bisnisnya sih lebih ke by order ya, jadi kita nggak bikin stok kan. Kalau ada permintaan bikin ini, customize. Yang dijalankan sekarang begitu. Kiranya ini start Mas kemudian mulai usaha di tahun berapa nih kira-kira? Lama banget ya, kuliah 2001. Udah lahir belum? Belum. Ya kan, saya ke Bandung 2001, kuliah katakan 5 tahun lah ya, keluar 2006 ya. Saya langsung usaha sebenarnya, tapi berproses dari 1 orang. Hampir 24 tahun ya? Ya sekitaran begitu, walaupun itu juga naik turun. Saya sempat kerja juga sempat. Saya udah punya keluarga, saya juga harus punya penghasilan, sedangkan bisnis lagi turun. Sambil nyusun lagi, pertama lebih ke nenangin pikiran juga. Kebayang kan, Unsri itu jas alma mater ini, saya dapat ukur satu-satu, itu salah ukuran. Gagal semua. Tapi memang keteledoran saya sendiri juga. Saya sih mikir ya ini sih evaluasi aja, jadi cari mungkin cara Allah untuk kita ngajarin kita kan. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana sih cara Bapak untuk memilih kelompok pembeli yang menjadi sasaran utama Bapak? Ini makanya ketika mau bisnis tuh yang kita butuhkan adalah rencana, planning, BMC, ada balancing scorecard, kemudian ada macam-macam tuh ya. Itu perlu dipelajarin. Target pasarnya kebanyakan ya akhirnya saya mahasiswa lagi sekarang sama instansi. Brand-brand baju-baju anak mulai berkurang dikarenakan apa? Situasi pasarnya turun. Kalau kebutuhan mahasiswa atau instansi itu kan bisa ditebak ya. Kalau mahasiswa baru nanti ada jas amater. Mahasiswa tingkat 1 nanti dia ada kepanitiaan. Tingkat 2 baru dipercaya jadi pengurus. Di instansi juga sama. Nanti ada seragam ini, seragam itu, dan ada event itu juga yang jadi perhatian saya ya. Terima kasih nih. Next ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa kelebihan produk Bapak dibandingkan produk dengan produk lainnya di pasaran? Saya sih sebetulnya tidak terlalu mencolok juga diferensiasinya ya. Lebih ke karena kan kita tuh bergerak tuh kan juga berdasarkan pertemanan ya. Itu paling deket kan. Di sekolah misal butuh ada seragam, ada nggak? Oh ada sudah ada vendor. Paling gini, Kang Ridwan, ada yang belum nih. Misal bagian ini belum ada bikin. Ya udah, saya masuk dulu yang saya bisa dulu. Jangan maksain. Tapi untuk memulai bisnis juga nggak boleh takut. Sekarang nih teman-teman mau bisnis. Sudah ada yang bisnis itu, ya nggak akan mulai lah. Jadi yang pertahankan, coba cari terus keunikan kita, orang nyaman bisa pesen di kita apa gitu. Walaupun tetap ada dinamikanya masih akan ada. Apalagi yang melibatkan SDM, misal SDM kita lagi nggak perform, jadi gagal misalnya, itu akan ada. Tapi tidak takut dengan bab begitu. Kalau kita takut di bab begitu, ya susah kalau mau punya orientasi bisnis. Karena semua bisnis apapun punya resiko. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tujuan utama dalam konveksi ini untuk 1-2 tahun ke depan, misalnya untuk memperluas pasar atau meningkatkan penjualan dan memperkuat merek. Kalau jangka panjang ya naikin kapasitas produksi sebetulnya ya, supaya semua pasar tuh masuk. Tapi target pasarnya sama, kemudian marketingnya mulai dimaksimalin. Dalam waktu dekat, langkah apa yang Bapak ambil untuk mencapai target tersebut? Sekarang saya baru konsentrasi di Unpad lah ya. Bagaimana nih di kampus yang lain bisa ada ajakin teman-teman mahasiswa yang lain. Dan dulu pernah saya lakukan. Jadi kita tuh tiap kampus itu punya tim marketing, mau 1 mau 2. Terutama kalau kampus-kampus besar kan, itu kan banyak tuh berkelanjutan. Kalau kita jaga kualitasnya dan waktu. Biasanya saya persoalan saya tuh banyak seringnya di waktu. Peluang apa yang Bapak lihat di pasar pakaian saat ini yang bisa dimanfaatkan? Kenapa sih ngambil baju? Selama manusia masih berpakaian,
masih butuh baju. Dengan perkembangan tren, mode, dan teknologi yang sekarang, seperti media sosial dan e-commerce, kemana arah usaha dan pemasaran Bapak ke depan? Kalau pengen dibilang pengen lompat, iya. Pengen lari, ya betul gitu, ngikutin gitu. Tapi kan bisa ngukur, ya Kak, ngukur diri juga. Karena kan kita kalau mau masuk ke ranah tadi online full, pertama juga nggak sesederhana itu sebenarnya kan. Sekarang saya yang ngukur kapasitas produksi, kayaknya masih relatif dengan jejaring yang saya miliki udah cukup. Jadi kalau online saya sementara ini belum, tapi terbuka untuk memikirkan itu iya. Bagaimana Bapak tahu kalau cara pemasaran yang dilakukan oleh Bapak sudah berhasil? Apakah dari jumlah penjualan, atau banyaknya pembeli yang kembali lagi, atau dari semakin dikenalnya nama usaha Bapak? Kalau bicara teoris, progres saya bisa jadi kurang cepat dan perlu pendekatan strategi yang lain supaya apa ya, punya lompatan. Kebutuhan saya terjawab tidak dengan saya pesan ke Anda. Kalau harapan Bapak untuk usaha Bapak ini mau jangka pendek atau jangka panjang? Kalau jangka pendek itu simpel ya. Sebenarnya bagaimana semua operasional bisnis itu juga terpenuhi. Masing-masing yang bekerja juga, tim di sini juga puas lah ya. Mas, jadi sebenarnya masuk ke online, pasarnya dinaikin dengan cara mengikuti zamannya itu dengan digital online. Maksain diri untuk bikin produk teh. Produknya apapun pengennya. Lagi disiapin sih. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas berbincangnya kita di siang hari ini. Tentu saja kita banyak sekali mendapatkan ilmu, pengetahuan terkait metode pemasaran, kebijakan dalam mengambil keputusan. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan terkait wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita hari ini diskusikan bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Mewakili teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.